Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini banyak video-video pendek yang beredar di sosial media. Video-video tersebut menceritakan tentang adab lebih tinggi daripada ilmu, atau di atas ilmu masih ada adab. Lalu apa sih yang dinamakan dengan adab? Menurut saya, yang saya simpulkan dari kitab Marokil Ubudiyah, adab itu adalah tata cara kita dalam melakukan kegiatan. Tata cara kita melakukan suatu kegiatan yang baik. Contoh, di dalam Marokil Ubudiyah dijelaskan bagaimana cara kita masuk kamar mandi. Bagaimana tata cara kita ketika tidur. Tidak hanya dalam kegiatan dalam keseharian kita, bahkan dalam beribadah pun ada tata caranya. Bagaimana cara kita sholat, bagaimana tata cara kita berpuasa. Di Marokil Ubudiyah itu dijelaskan. Jadi menurut saya adab itu merupakan tata cara kita dalam melakukan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Titik poinnya adalah adab adalah tata cara yang baik. Dari sini ada yang menarik. Saya ambil kata-katanya ini dari kitab Marokibul Ubudiyah, yaitu innal adaba salasatun. Artinya sesungguhnya adab itu ada 3. Nah, di sini Syekh Nawawi menjelaskan bahwa adab itu ada 3. Ada 3 jenis. Yang pertama adabum ma'allahi. Yang pertama adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya adab kita kepada Allah itu ketika kita beribadah. Bagaimana sih kita beribadah? Dalam ibadah itu kan ada tata caranya juga kan. Berarti cara kita beribadah. Nggak sembarangan, nggak asal-asalan. Ada tata caranya. Ini yang pertama, adab kepada Allah. Yang kedua, wa adabum ma'ar rasulillahi. Adab terhadap Rasulullah. Ya, mungkin bagaimana kita mencintai Rasulullah. Tata cara kita mencintai Rasulullah. Yang nomor 3, nah ini yang menarik. Yang nomor 3 adalah wa adabum ma'ammatin nasi. Yang artinya adab terhadap manusia secara umum. Hanya ada 3. Jadi adab kepada Allah yang pertama, yang kedua adab kepada Rasulullah, yang ketiga adab terhadap manusia secara umum. Dari sini ada yang menarik. Saya itu merasa bahwa video-video yang beredar di sosial media yang menjelaskan tentang adab, saya itu merasa bahwa video itu ditunjukkan kepada misal ke masyarakat umum yang abangan, yang ditunjukkan kepada ustadz atau mubalek. Lalu apakah tidak ada adab dari dari ustadz atau mubalek kepada masyarakat? Kalau kita lihat penggalan kalimat dari kitab Marokil Ubudiyah, yaitu wa adabum ma'ammatin nas. Beradab kepada sesama manusia. Jadi di sini tidak dijelaskan adab guru kepada murid. Tidak dijelaskan seperti itu dari ketiga adab ini, tetapi adab kepada sesama manusia. Kalau dilihat dari sini, dari kalimat ini, beradab kepada sesama manusia, seharusnya ada adab dari ustadz kepada masyarakat. Begitu pula dari masyarakat kepada mubalek. Ya kan? Kalau dari sini. Jadi kalau definisi adab itu adalah tata cara kita dalam berkehidupan, berarti cara kita memuliakan seorang guru, seorang ustadz itu bagaimana? Begitu pula seorang ustadz bagaimana memuliakan seorang muridnya, seorang audiensnya.
Jadi tidak mentang-mentang seorang ustadz pembicara marah-marah kepada marah-marah kepada muridnya tanpa suatu alasan, tanpa sebab, atau karena hanya benci dia marah-marah. Seharusnya ada adabnya, ya kan? Ada lagi, kalau adab itu lebih tinggi daripada ilmu, nah ini, adab lebih tinggi dari ilmu. Sekarang coba kita lihat, masyarakat umum sama ustadz atau pembicara, itu ilmunya lebih besar mana? Masyarakat umum atau ustadz? Kalau menurut saya, lebih tinggi ilmunya ustadz. Apa artinya? Kalau adab lebih tinggi dari ilmu, maka karena ilmunya ustadz atau mubalik ini lebih tinggi daripada ilmunya masyarakat atau orang abangan, maka adabnya orang mubalik atau ustadz ini harus lebih tinggi lagi daripada adabnya masyarakat umum. Karena ilmunya lebih tinggi. Ya paling tidak, janganlah marah-marah kepada audiens. Suruh keluar. Adabnya gimana? Masa orang di bawah kita disuruh beradab, tetapi kita tidak beradab kepada orang yang di bawah. Kita marah-marah kepada di bawah kita tanpa alasan. Kan nggak baik juga. Kalau ada alasan, okelah, mungkin bisa dimaklumi. Tapi alasannya harus jelas juga kan, kenapa. Tapi kalau tidak ada alasan, hanya karena benci alasannya, nah itu kan perlu dievaluasi kan. Titik poinnya adalah, kalau adab lebih tinggi daripada ilmu, maka ustadz atau mubalek yang memiliki ilmu lebih tinggi daripada masyarakat umum, maka adabnya seorang mubalek harus lebih tinggi. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya adalah adab itu ada 3. Yang pertama, adab kita kepada Allah. Yang kedua, adab kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, adab kita kepada sesama manusia. Poin yang pertama. Yang kedua, kalau adab lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu, otomatis ustadz atau mubalek itu seharusnya memiliki adab lebih jauh tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Oke, lalu apa perbedaan antara adab dan akhlak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jelaskan apa perbedaan antara adab dan akhlak kalau ada kesempatan. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi yang suka dengan video saya. Saya minta klik like dan subscribe, sekalian share ke teman-teman kalian. Bagi yang tidak suka, ya cukuplah subscribe saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.